suara juga bisa kali. Suara. Kalau Jadi memang harus mood, kalau mood lagi enggak ini mungkin kurang pede kali. Ya, benar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel Leo Ikals, tentunya bareng saya Leo Ikals nih. Dan seperti biasa teman-teman ya, kalau misalkan sudah berdua seperti ini, kita ada di segmen ngopi, ngobrol pintar yang tentunya bakal ngebahas ataupun berbincang, ngobrol dengan orang-orang keren yang punya kontribusi, punya karya, dan punya prestasi. Dan kali ini teman-teman ya, kita bakal ngobrol sama artis ya. Ini ada siapa nih? Boleh dikenalkan dulu kepada teman-teman. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Saya Ang Yudi. Ang Yudi. Iya. Ang Yudi ini aktivitasnya apa aja nih Ang Yudi? Aktivitas sehari-hari. Ya maksudnya kesibukan aja gitu. Kesibukan, Misalkan ya setahu satu penyanyi. Iya. Ya sehari paling ya apa ya, kerja paling ya serabutan ya kayak gitu. Terus kalau ada job gitu biasalah manggung dari panggung ke panggung gitu. Kalau nggak ada ya itu ya kerja itu. Kerja gitu ya. Iya. Jadi memang Ang Yudi ini kenapa gitu kan ya, istilahnya saya mau ajak ngobrol Ang Yudi karena Ang Yudi ini juga kalau menurut saya orang yang menarik juga gitu kan ya. Karena tadinya nih Ang Yudi itu malu-malu banget orangnya. Emang. Iya bener ya. Bener pendiam banget ya. dulu yang saya kenal ya. gitu, yang saya tahu dari Ang Yudi. Tapi beberapa tahun gitu, mungkin 5 tahun terakhir lah. Iya. Ya itu kayaknya eksis banget ya. Apalagi di dunia maya. Jadi Ang Yudi ini sekarang sudah mulai gitu kan ya meniti karir dari panggung ke panggung, maksudnya sudah sering ada job untuk nyanyi dangdut ya terutama ya. Khusus dangdut. Oke deh, nanti kita ngobrol-ngobrol. Tapi flashback dulu gitu. Kenapa sih gitu kan awalnya pendiam, tiba-tiba sekarang sudah mulai berani mengeksiskan diri gitu kan dari panggung. Dari awal banget gitu ya. Ya pertama tuh paling pertama banget tuh sekitar tahun 2016-an lah kalau nggak salah. Itu pas acara 17 Agustusan kan di kampung ada lomba gitu. Lomba karaoke. Terus iya, saya kan iseng-iseng aja ikut gitu. Iseng-iseng terus dapat juara 1. Kan namanya kata saya, iseng aja biasa aja kan, suara saya nggak bagus-bagus amat gitu. Terus banyak yang respon, banyak yang support gitu, mendingan lanjutan aja karirnya kan lumayan ada bakat gitu, daripada dipendem mendingan dikembangin gitu. Oh jadi dari situ orang-orang istilahnya ngasih input positif, komentar positif, sehingga mulai situlah gitu kan kepercayaan diri Ang Yudi mulai gitu ya. Kemudian habis dari lomba itu apa tuh nextnya? Ada acara lomba habis lomba itu terus di Indosiar kan ada audisi Dangdut Academy yang keempat kalau nggak salah. Terus saya kan di tahun yang sama apa? Di tahun yang sama, akhir tahun 2016 itu. Terus saya kan berani lah gitu, walaupun sendiri tetap berani, nekat pengen ikut itu gitu. Sekalian iseng kan, iseng siapa tahu dapat, walaupun nggak dapat juga nggak apa-apa gitu. Terus awal itu ikut uji mental aja tuh. Iya, ikut audisi Dangdut Academy akhir tahun 2016 kalau nggak salah. Tapi nggak lolos. Mungkin ya baru pertama kali ya, cuman sayanya berani aja gitu. Waktu itu orang tua juga nggak setujuin, soalnya saya kan perginya sendiri gitu kesananya. Nekat banget ya. Nekat banget, kata orang tua saya, emang kesannya sama siapa ke Jakartanya? Sendiri kata saya, mendingan nggak usah katanya kalau sendiri. Terus saya tuh nekat berangkat sendiri dari sini sendiri sampai Jakarta sendiri, tapi di sana kan banyak teman lagi gitu ya. Udah berbaur. Alhamdulillah iya. Habis itu kan awal tahun 2017 itu job pertama saya. Bulan Januari job pertama. Ya alhamdulillah sejak saat itu banyak yang kenal saya kan, siapa sih Ang Yudi itu yang pernah ikut Dangdut Academy itu, siapa sih orangnya gitu.
Tapi pernah ikut lomba juga ya, maksudnya selain di kampung, tinggal kampung pernah ikut lomba juga? Pernah di Cilegon. Di Cilegon, di PCI itu pernah. Sering sih, sering banget. Ikutan itu ya, ikutan lomba-lomba, melatih ini juga, kemudian juga emang bener. Istilahnya orang biar tahu juga. Iya, dari kan awalnya nggak tahuan siapa sih Ang Yudi itu, orangnya kayak gimana gitu kan. Tapi sejak ikut acara Dangdut Akademi yang keempat, walaupun gagal, tapi sejak itu pada tahu gitu. Jadi itu ya awal kelas baliknya gitu kan, dari situ panggung ke panggung. Apa sih kok milihnya masih muda gitu kan ya istilahnya? Masih muda kan ya? Muda banget. Maksudnya kenapa pilihnya dangdut gitu kan? Biasanya kan kalau masih muda tuh bukan apa ya istilahnya tuh, banyak kan itu kalau di sekitar kita gitu tuh ya. kayaknya pop gitu kan ya trennya tuh. Iya, emang benar sih. Gimana ya? Kayaknya suka dangdut itu sejak kecil kayaknya. Sejak kecil emang sih ya, banyak yang bilang dangdut mah kampungan gitu kan. Kampungan, tua gitu kan. Tua, terus katanya keriting, katanya kalau dangdut katanya keriting gitu. Apanya yang keriting? Tapi kata saya orang hobinya dangdut ya. Tapi pop juga tak suka sih. Pop suka, dangdut suka, India juga suka. Jadi lebih agak-agak ini ya, ada cengkok-cengkoknya gitu ya. Yang ada cengkok. Berarti emang dari dulu tuh suka nyanyi? Dari dulu banget. Dari kecil, dari SD pada dari SMP ya. Kayaknya dari dulu deh udah suka dangdut. Dan itu memulai apa ya istilahnya, meniti karir tadi sudah ya. Iya. Dari belum punya pakaian, masih pinjem-pinjem gitu. Oh, dari dulunya. Iya. Mungkin bisa diceritain tuh kan. Iya. Waktu itu mungkin masih belum pede gitu kan ya. Belum pede, belum punya apa ya, kayak modelnya jas. Itu gimana tuh cara supaya bisa pede gitu, akhirnya mungkin bisa dibilang tadi itu sampai sekarang udah punya lah perlengkapannya gitu kan, tidak ada punya. Iya. Itu gimana tuh perjuangan? Kan awalnya mau ikut kompetisi kan, audisi gitu. Kata saya nggak punya baju kan. Boleh disebutin nggak orangnya? Iya nggak apa-apa, biar nanti bisa nonton juga kan. Terus kan ada Kang Oji kan yang support saya tuh, kata Kang Oji. Mentor lah ya. Iya. Terus kata Kang Oji, ya udah ada di rumah baju kan banyak, kamu bisa minjem ke saya. Terus kata saya juga nggak enak katanya. Kata saya kan nggak enak. Kata Kang Oji, ya udah nggak apa-apa, banyak kok di rumah baju kan, blazer tuh banyak. Terus kata saya tetap minjem ke Kang Oji kan, ke Mang Wanit juga kan, Kang Ipan. Pinjem blazer juga, makasih Kang. Udah dipinjemin sepatu juga banyak kok. Waktu itu kan saya belum punya sepatu, blazer, pokoknya sedih lah. Jadi mereka itulah gitu. Kang Oji ini juga penyanyi ini juga ya. Penyanyi senior. Makasih Kang Oji. Kang Oji juga senior saya juga ya Kang Oji. Mudah-mudahan kabar baik lah. Amin. Nah itu jadi memang apa ya istilahnya, hal-hal seperti itu jadi motivasi buat Ang Yudi tentunya gitu kan ya. Kemudian saat ini gitu kan ya, sekarang lagi pandemi. Bener. Itu ngaruh nggak sih? Ngaruh banget. Biasanya kan gimana tuh? Kalau udah mau bulan puasa kan biasanya banyak job kan. Iya karena banyak orang nikah. Tapi 2 bulan ke belakang kan, itu udah nggak ada job, sepi banget, nggak ada penghasilan, kosong banget. Jadi itu ya istilahnya berdampak sekali. Berdampak. Jadi itu memang perjuangan ya, sebuah perjuangan itu kan yang memang semua orang gitu kan ya, semua orang yang sudah istilahnya hidup pasti pernah lah melewati perjuangan yang susah gitu kan, yang sebelum saat ini enak gitu kan. Ang Yudi mungkin itu sebagai perjuangannya gitu. Kalau menurut Ang Yudi untuk membangun rasa, mungkin sekarang Ang Yudi sudah punya kepedean dong ya, tentunya sudah sering ngomong di publik gitu kan. Itu gimana cara membangun rasa percaya diri? Rasa membangun percaya diri ya, itu dari jiwa saya sendiri. Itu gimana ya, ngalir aja gitu. Tapi kata teman-teman, kamu tuh kalau berdiri di banyak orang biasanya nggak bisa ngomong, jangankan megang mic kan, ngomong aja nggak bisa. Tapi sekarang ya alhamdulillah gitu. Itu kan maksudnya harus melawan apa gitu kan, mungkin rasa takut atau gimana gitu. Kalau Ang Yudi sendiri itu cara supaya biar pede gitu ketika sudah megang mic atau misalkan sudah naik panggung, itu gimana cara mengatasi rasa takut? Kayak ke penampilan kali ya. Penampilan harus kayak gimana ya, yang unik atau penampilan. Iya, penampilan. Jadi kayak
biar orang itu fokusnya nggak ke muka aja gitu, jadi biar ke penampilan juga bisa kan, jadi kita bisa gerak-gerak gimana gitu kan. Makanya saya mah lebih suka kostum-kostum yang unik. Jadi biar itu membuat lebih pede ya. Iya. Selain penampilan apa lagi kira-kira Penampilan yang membuat Kang Yudi Iya, bisa pede. tampil pede? suara juga bisa kali. Suara. Kalau Jadi memang harus mood, kalau mood lagi nggak ini mungkin kurang pede kali. Ya, bener. Bener-bener itu kadang bener banget sih. Iya. Saya juga ngerasain kalau lagi siaran Iya. atau misalkan Tapi kalau nggak ada mood kan. itu kalau lagi, aduh apalagi kalau lagi ada masalah gitu Iya. kan, kadang-kadang kalau nggak Males. bisa profesional kan Iya. jadi ya Bener. nggak enak, suara juga nggak keluar jadi Iya, kan. benar banget, benar. Kemudian apa lagi tuh kira-kira satu lagi deh yang membuat Kang Yudi pede gitu? Apa ya? Penampilan, suara, Lingkungan kali ya. lingkungan. Ya mungkin kan kalau ada lagi job gimana tuh kan. Tapi kalau lingkungannya kurang ini jadi nggak kepedean gitu. Itu maksudnya yang kayak gimana tuh yang membuat lingkungan pede itu kayak gimana? Kayak orangnya banyak gitu kan. Jadi aku lebih pede gitu. Tapi kalau orangnya sedikit kayaknya nggak pede untuk iya. Jadi kayak makin gitu. banyak orang malah makin pede. Makin pede. Gitu. Jadi kan makin banyak yang nonton jadi tambah semangat Oh, gitu. gitu, semangat. Iya, tambah Oh. semangat. Jadi apa ya, audiensnya perlu juga berarti ya. Iya, perlu banget. Kalau audiens sedikit gitu kan. Iya, kayaknya gimana gitu perasaan. Oke, tadi kan masalah baik lagi ya, masalah pandemi ini. Iya. Kang Yudi gimana tuh untuk misalnya supaya bisa terus survive gitu kan ya, nanti biar nanti ketika ada job lagi biar eksis lagi itu gimana caranya? Misalnya biar melatih diri kah di rumah atau gimana? Paling iya melatih diri kan. Kayak semulaan kan kayak gitu, semua. washing ya kayak gitu. Biasalah iseng-iseng di rumah. Jadi aplikasi-aplikasi itu bisa digunakan Iya, untuk bisa latihan. digunain untuk latihan. Kalau kelamaan di rumah nggak nyanyi kan suaranya juga Nah, iya berubah maksudnya gitu. itu kan. Iya. Ini kan pandemi ini kan nggak tahu kan, Iya. nggak tahu kapan, nggak tahu disebar atau kapan. Iya benar. Banyak juga yang istilahnya bukan hanya penyanyi doang gitu kan ya, bukan hanya yang biasa di panggung, tapi pedagang-pedagang segala macam kan banyak yang down juga kan. Iya. Makanya memang harus bisa harus tahu lah cara mengatasi supaya bisa survive gitu. Iya, benar. Itu mungkin Kang Yudi gitu kan ya, sebagai yang sudah mungkin pengalaman gitu kan dari yang sudah tadi dijelaskan. Iya. Kalau misalkan pengen apa ya, istilahnya ada teman-teman pengen melatih vokal seperti itu gimana sih caranya? Atau tipsnya dari Kang Yudi sendiri gimana? Selain tadi latihan tuh. Itu tergantung kitanya sih bang. Tergantung kitanya gimana. Kalau kitanya pingin berusaha, pingin maju ya kayak gitu. Nggak usah malu-malu deh. Kalau sekarang tuh nggak usah malu-malu. Kalau malu-malu tuh ketinggalan gitu. Oh gitu, Kalau terus punya bakat, bisa mendingan ditunjukin ya. Iya, mending ditunjukin, dikembangin. Kan siapa tahu ada yang suka kan, mendingan kan kayak gitu. Terus enggak cara melatih Kang Yudi sendiri selain apa ya, selain tadi itu ya menjaga suara dengan berlatih terus itu apa lagi kira-kira? Maksudnya biar suaranya tetap Biar performa tetap baik. stabil. Maksudnya kan Iya. ini kalau misalnya berbicara normal nih nggak pandemi gitu kan, pasti kan banyak job nih, misalkan dalam 1 minggu bisa lah 3 kali atau bahkan lebih gitu. Itu gimana tuh untuk supaya biar tetap stabil sebagai penyanyi? Makanan yang teratur kali. Makanan teratur, istirahat teratur juga bisa kan. Jadi hidup sehat lah. Hidup sehat. Kemudian apa lagi kira-kira supaya maksudnya suaranya tuh mungkin punya trik sendiri gitu kan, biasanya penyanyi itu Enggak, punya. kayaknya kalau saya Oh enggak. gorengan tetap hajar aja. Oh gitu. Tetap hajar aja kan. Ada pantangan-pantangan atau misalkan ada hal-hal yang memang harus diminum itu kadang-kadang ramuan-ramuan tertentu. Paling kalau mau a job paginya tuh minum air hangat kalau saya. Oh, air hangat. Enggak minum enggak makan pisang kan. Kalau pisang kan bisa mempengaruhi ke suara juga kayaknya. Gitu, jadi agak ini ya seratnya. Iya, seratnya itu. Kalau Kang Yudi sendiri, kalau biasanya penyanyi gitu kan punya apa ya istilahnya, contoh gitu kan ya. Kalau tadi kan mungkin kalau mentor udah ada lah tadi Kang Oji segala macam ya. Kalau misalkan mungkin contoh gitu dari yang sudah tenar saat ini di Indonesia itu, Kang Yudi lebih berkiblatnya atau contohnya tuh Yang cewek apa yang cowok? yang cowok? Atau bebas lah, kalau Kang Yudi cewek ya sukanya ya nggak apa-apa. Yang cowok Pak Haji Rhoma Irama. Gitu. Itu kenapa suka sama beliau, maksudnya? Dia kan udah Panutan. raja dangdut juga, raja dangdut dunia kan, karya-karyanya banyak.
lagu-lagunya juga enak-enak, jadi suka aja gitu lagu-lagunya Dari dulu itu, Dari dulu. maksudnya suka itu ya. ya dari Kalau artis-artis yang kalau itu kan udah ya yang dulu kayaknya, kalau Roma itu kayaknya sejuta umat, maksudnya Iya, benar. semua suka gitu. Mm-mm. Kalau selain Roma Irama, yang cowok. yang cewek juga nggak apa-apa lah. Pokoknya ini artis dangdut lah. Nah, yang baru gitu. Yang jadi contoh saat ini Reza milenial gitu. Reza Dangdut Akademi 2. Oh, Reza. Kenapa suka sama Reza? Dari cengkok dangdutnya yang khas kan, khas Arab, terus kepribadiannya nggak sombong, rendah hati gitu. Jadi dari situ ya, Ya, terinspirasi dari beliau. Terus kostum-kostumnya selalu unik kan, kayak anak SAR gitu. Oh iya, di bener-bener ini ya. Kadang-kadang kita tuh perlu contoh kan, Iya, istilahnya biar kita tuh biar tahu fashionnya juga kan. oh iya, yang terupdate, yang kelihatan bagus tuh seperti ini. Tapi sekarang masih sering itu juga, masih sering, maksudnya kalau Ang Yudi sharing-sharing gitu, sama siapa sih biasanya? Apakah sama Kang Oji atau siapa gitu? Kalau misalkan ada kendala atau misalkan menemukan Paling sama Kang Oji kan ya. Sama Kang Oji, sama Iyek juga. Iyek tahu kan yang pemain keyboard itu. Sama itu juga ya. Karena beliau juga yang pertama kali membawa saya ke dunia dangdut. Dia. Kemudian oke, tadi udah kelas balik gitu. Kalau ini berbicara ke depan progres gitu. Ya. Orang Yudi sendiri punya mau ngapain gitu kan ke depannya? Ada progres, mau rekaman lagu kah, atau misalkan ada apa? Pengen banget kalau ada rezeki, pengen banget kayak gitu. Terus saat ini usahanya apa nih untuk sampai ke situ? Apakah Ang Yudi misalkan ada, sekarang kan ada channel ya, ada kanal YouTube kah gitu, atau misalkan gimana tuh supaya ada orang tertarik gitu, gimana caranya? Ya paling ya itu ya, semula itu. Paling diupload di YouTube kan. Siapa tahu ada yang nonton gitu kan, lumayan gitu. Jadi bagus sampai kan ya situ ya, Iya, pengen pengen punya lagu gitu kan, pengen punya album. Pengen duet juga sama Los temen band. bisa nanti kita duet ya. Ya. Oke, terakhir deh pesannya gitu kan ya, seperti biasa kalau saya kalau ngobrol-ngobrol kayak gini biasanya ada pesannya gitu kan untuk teman-teman semua dari Ang Yudi gitu. Terserah mau pesan dari segi musiknya atau dari apapun, silakan. Pesan singkat. Pesannya tuh kalau jadi orang gimana ya? Gak usah sombong, rendah hati, selalu percaya diri, gitu ya. Jadi nggak sombong, rendah hati sama percaya diri itu kuncinya ya. Karena itu salah satu hal-hal atau sikap-sikap yang memang harus dimiliki gitu kan ya. Kita nggak boleh melangit gitu kan ya. Prestasi boleh melangit, tapi sikap harus membulus gitu ya, paling penting. Terima kasih Ang Yudi ya sudah mampir, sudah berbagi gitu kan ya. Mudah-mudahan buat teman-teman, terutama adik-adik mungkin saat ini lagi mencoba istilahnya menunjukkan eksistensinya, masih malu-malu, bisa belajar dari Ang Yudi gitu kan ya. Biar lebih eksis lagi, karena sekarang enak ya, sudah ada HP tuh kan, bisa ngapain aja. Kalau kan? dulu kan susah sih. Iya, sekarang enak. Sekarang kan udah ada wadahnya, ada platform yang gratis gitu kan. Gratis, audisi di mana-mana kan kalau sekarang. Tinggal bagaimana kita kreativitasnya aja gitu. Oke, sekali lagi terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.